masuk kota Kapernaum. Ini kotanya Tuhan Yesus. Karena dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus paling lama dan sering mengunjungi kota ini. Sekarang sudah jadi reruntuhan. Ya. Dan ini ada bekas rumahnya Petrus, diperkirakan begitu. Ini Kapernaum. Ya. Ntar kita akan masuk. Masih ada reruntuhan sinagog di zaman itu. Lihat tulisannya bagus. Kapernaum, the town of Jesus. Lihat ya. Kapernaum, kotanya Tuhan Yesus. Oke. Masuk. Bentar ya, dengar penjelasan dulu. Ini bekas sinagog zaman itu. Oke. Bapak Ibu, selamat datang di kota Kapernaum. Terima kasih. Kapernaum dan jadi kota Tuhan. Seperti Anda melihat waktu kita masuk, ya. Mungkin saya memilih tempat ini karena ini cocok memang dengan peristiwa, dengan cerita yang terjadi di sini. Bapak Ibu, Yesus setelah ditolak di Nazaret, pindah tempat. Ganti tempatnya. Dari Nazaret menuju ke Kapernaum. Daerah atau daerah utara. Dan Bapak Ibu jangan berpikir ini kota yang paling besar di daerah ini. Tapi kemungkinannya dia memilih karena lokasi juga strategik, terletak dekat jalan Via Maris. Dan dia tinggal di sini selama 3 tahun, tapi juga dia jalan-jalan. Bukan hanya di sini dia tinggal. Bukan tidak kalau dia keluar kemana-mana. Juga dia keluar di daerah Gerasa. Bapak Ibu, daerah orang bukan Yahudi. Kenapa? Kita tahu itu dari kawanan babi. Karena makanan itu tidak halal untuk orang Yahudi. Bapak Ibu, Kapernaum namanya dalam bahasa Ibrani Kfar Nahum. Kfar artinya Kampung. kampung, desa. Nahum artinya perbatasan. Nahum itu juga nama Nabi Nahum. Ada satu Nabi namanya Nahum. Dan kemungkinan juga kampung Nabi Nahum. Tapi karena lokasinya dekat jalan Via Maris, ya kemungkinan ini lebih diakui sebagai kampung perbatasan. Yesus Bapak Ibu, seperti adatnya, pada hari Sabat apa dia lakukan? Masuk sinagoga. Di mana Anda sekarang? Sinagoga. Bapak Ibu, sinagoga ini fondasinya asli dari zaman Tuhan Yesus. Asli. Fondasi nanti keluar Anda akan melihat batunya warna hitam. Tapi ini, di mana ini yang batu putih, dari abad 4 masih. Kemungkinan orang di sini mau memperluaskan, mau membangun sinagoga lebih indah, lalu fondasinya asli, tapi batu ini bukan dari daerah ini, karena daerah ini volcanic area. Semua batu jenisnya basalt. Tapi Yesus seperti adatnya dia masuk sinagoga. Lakukan apa di sinagoga? Dia buka Taurat dan dia baca. Dia menjelaskan, mengajarkan mereka. Ya, dan sinagoga Bapak Ibu tidak boleh seperti ini sekarang. Cewek cowok bergabung. Tidak boleh, haram. Menurut agama Yahudi sampai sekarang terpisah. Sekarang terpisah Bapak Ibu. Boleh?
Tidak usah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ketika orang masuk sinagoga, dia tidak berdoa. Sinagoga dalam bahasa Ibrani Bet Knesset. Bet artinya rumah. Knesset tempat pertemuan di mana mereka berkumpul. Dan apa lakukan di Bet Knesset? Sampai tahun 70 Masehi, mereka baca Alkitab, memperdalam dalam Alkitab. Rabi masuk, Rabai, imam Yahudi, masuk sinagoga, mengajarkan mereka. Juga banyak orang yang tidak bisa baca. Banyak yang tidak tahu Alkitab. Mereka juga bertanya, boleh, tidak boleh. Lalu imam, Rabi, dia mengajarkan mereka. Yesus juga ketika dia masuk sinagoga, dia baca Alkitab. Dan dia mengajarkan mereka di sini. Dia, Bapak Ibu, mengajarkan mereka semuanya di daerah ini. Bahkan orang di sini katakan, ini pelajaran baru. Pertama kali orang terbesar dengan berkuasa. Dengan otoritas, siapa orang ini? Tapi tahu Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu juga yang baca dari Alkitab di sinagoga itu dia sangat dihormati oleh imam-imam. Apalagi Tuhan kita, kalau Yesus, kalau yang baca itu Tuhan kita. Bapak Ibu, satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di sini banyak ya. Dia keluar dari sinagoga menuju ke rumah Petrus. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kalau baca Injil Markus pasal 1 ayat 29, dia keluar masuk ke rumah Petrus. Saudara-saudari sekali lagi, sinagoga itu tempat bukan untuk ibadah. Di mana orang mengkorbankan domba-domba di rumah Tuhan. Bersyukur Tuhan, baik Allah. Tapi tahun 70 masih Yerusalem dihancurkan. Tidak ada tempat untuk doa bersyukur Tuhan. Lalu mereka menggantikan sinagoga dan menjadi tempat untuk berdoa bersyukur. Tapi masih banyak budaya yang mereka tidak bisa lakukan di dalam sinagoga, hanya bisa lakukan di rumah Tuhan baik Allah, Tempel Mount. Itu di Jerusalem. Saudara-saudari, itu salah satu sebab kenapa orang Yahudi juga berharap untuk membangun bait suci yang ketiga. Daerah ini, Bapak Ibu, namanya Kapernaum. Ada perumahan, tapi Anda sekarang melihat hanya sisa-sisa. Bekas ya, tidak ada orang tinggal di sini. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa? Karena ada nubuatan. Kalau baca Injil Matius pasal 11, dia katakan di sini, kalau mukjizat itu terjadi di Sodom dan Gomora, orang Sodom dan Gomora akan bertobat. Dan dia perbuat tiga kota, Korazim, Betsaida dan Kapernaum akan hancur. Memang terlaksana abad 8. Gempa bumi menghancurkan tiga kota dan tidak ada orang tinggal di sini. Bapak Ibu, dulu Yesus melihat di sini orang melihat orang sakit sembuh, orang lapar dapat makan, dapat kabar baik juga. Orang buta melihat, ya orang mati bangkit dari kematian. Satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya, dia menyembuhkan ibu mertua, orang sakit dalam penyakit lumpuh dimasukkan atapnya dari atas, wanita yang sakit dalam penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia jalan, dia menyentuh jubahnya. Hanya percaya kalau aku menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Dia disembuhkan di sini. Dan ada satu anak, ya, yang umurnya juga 12, dia sudah mati, namanya anak Jairus. Namanya siapa? Talita, Bapak Ibu, juga di daerah ini. Dan Yesus membangkitkan dari kematian dia. Saudara-saudari, banyak mukjizat. Dia menyuruh juga Petrus untuk membayarkan pajak kepada gubernur. Dia menemukan uang di dalam mulut ikan. Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea juga di sini. Berkhutbah, memberikan makanan, banyak mukjizat. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau mukjizat itu terjadi di Sodom dan Gomora, orang Sodom dan Gomora bertobat. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, tapi juga ada banyak yang mencela dia. Apalagi kita tahu cerita tentang imam besar agung di Yerusalem, dan dia mengklaim mereka tegar bengkok. Ada mata, tapi tidak mau lihat. Ada telinga, tapi tidak mau dengar. Tegar bengkok. Ini Kapernaum, Bapak Ibu. Habis ini kita mau ke rumah Petrus. Anda akan melihat rumah Petrus. Sekali lagi, Anda di tempat yang asli. Fondasi tempat ini, fondasi sinagoga di mana Yesus 2000 tahun yang lalu dia berkhutbah mengajarkan mereka di sini, dan apa yang Anda baca di Alkitab itu adalah
di tempat. Amin. Luar biasa. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Terima kasih Wasim. Lihat fondasinya ya, yang hitam ini. Nah itu fondasinya, batu hitam itu ya, itu fondasi sinagog sejak zaman Yesus. Oke. Siapa yang belum pernah lihat batu kilangan? Ini batu kilangan. Ya, ntar ya lihat batu kilangan dulu ya, sebelum ke rumah Petrus. Itu batu kilangan itu, sebesar itu. Yang lubang di tengahnya untuk pemerasan biji-bijian ya, bukan cuma anggur. Nah, waktu Yesus marah kepada orang-orang dewasa yang menyesatkan anak kecil, lebih baik dilempar ke laut, dikalungi batu sebesar itu, saudara. Minimal beratnya 20 kilo. Maka itu tidak boleh menyesatkan anak-anak kecil. Lihat jarang ke rumah Petrus. Ini tempayan-tempayan pada zaman dulu. Nah ini reruntuhan rumah Simon Petrus. Reruntuhan rumah Rasul dengan fondasi yang asli di tengah ya. Kan itu gereja baru, gereja Katolik. Mengandai-andai. Kita jadi arkeolog sementara. Terus ini sisa runtuhan rumah Petrus, sisa fondasi kan. Jericho Karen, Papa lupa siapa kamu. Nice. Keren. Ini dena rumah zaman itu ya. Dena the House of Peter. Rumahnya Petrus. Ya mau screenshot boleh. Yang mau lihat batu kilangan di situ ada itu supaya tahu seberat apa. Di sini patung Petrus. Yang mau foto, kita foto grup di situ ya. Jangan lupakan. Ini rumah Petrus, gereja baru dan patung Petrus. Kita foto grup di patung Petrus. Bisa nggak karena lawan matahari? Itu gimana dia bisa-bisa? Mana? Nah ini tradisi Katolik yang katakan Petrus pegang kunci kerajaan surga. Silau, ini di belah situ ya. Nih lihat tuh. Saya kelihatan Petrus pegang kunci. Kuncinya besar. Kunci kerajaan surga. ya. Cabangnya. Siap, 1, 2, 3. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu sedang ada di mana? Kapernaum.
Apakah ketemu sama Petrus? Oke. Semua sehat? Sehat. Semua baik? Baik. Puji Tuhan. Aman. Oke. Udah nggak ada sarjana. Lalu berapa lama Kak? Salam katanya buat Betty. Gitu ya. Yang mau foto satu-satu saya fotoin. Lu angkatin terus. Ya Bapak. Bentar, angkatin ini karena apa ada. Oke ya, setengah jam lagi kita on. Sekarang dimatiin. Nanti kami mau makan ikan petrus. Ya, ditunjukin ya. Oke ya, istirahat dulu. Wah, yang di Australia apa? Ya, oke ya, sampai nanti. Anak pegangin. Terima kasih Koden. Iya, itu Yana ya. Iya. Belum tidur jam segini.